Bila Anda punya problem, jangan disembunyikan. Tidak ada problem yang terlalu besar, tidak ada dosa yang terlalu hitam yang tidak bisa Tuhan selesaikan dan tidak bisa Tuhan ampuni. Amin. Amin, saudara. Inilah Injil, inilah ada anugerah. There is sexual redemption in Christ, saudara. Ya, itulah sebabnya saya percaya ada kesempatan di dalam Kristus. Jadi kalau kita ngomong, pastor, Tuhan pun nggak tahu apa yang saya rasakan karena saya pernah dilecehkan. Saya mau kasih tahu kepada saudara, imam besar saudara namanya Yesus Kristus tahu apa yang saudara rasakan. Saya berdoa supaya Anda mulai bisa menemukan cara untuk bisa reverse semua itu, supaya Anda mengalami pemulihan. Dia mengalami itu semua untuk memberikan saudara kemenangan dan mendampingi saudara. Oke, bagi teman-teman yang mungkin nggak ikutan sesi kemarin, saya sangat rekomendasikan Anda mendengarnya dan Anda merenungkannya dan mengikutinya, karena saya rasa hari ini akan banyak yang praktis ya. Jadi banyak yang praktikal. Yang praktikal sekali lagi saya mau ingatkan, tidak mengubah hati. Pengetahuan Anda tentang teologi tadi itu akan membentuk paradigmamu kalau hatimu sudah benar. Makanya kalau misalnya Anda baru ikut hari ini, saya anjurkan untuk Anda go backward setelah selesai sesi-sesi ini, Anda mendengar yang kemarin dan benar-benar melakukan semua exercise-nya. Karena sebenarnya yang kemarin kita ajarkan itu adalah sangat aplikatif, bukan cuma hanya untuk perkawinan, tetapi untuk dirimu sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam semuanya. Itu karena kehidupan kita semuanya berurusan dengan berhala. Nah, sekali lagi berhala bukan bicara tentang patung, berhala tetapi adalah hal-hal yang baik. Kamu bukan menginginkan hal-hal yang jahat, kamu sudah tidak melakukan narkoba, kamu mungkin tidak membunuh, tidak memerkosa, tetapi hal-hal yang baik itu bisa jadi berhala. Kalau hal-hal yang baik itu kamu jadikan sumber kehidupanmu, sumber harga dirimu, penerimaanmu menjadi yang terutama dalam hidupmu. Ya, saudara ya. Nah, kita kembali kepada keintiman, sudah jelas ya dari yang pertama bahwa ternyata keintiman di dalam pernikahan itu adalah cara Allah untuk menyatakan dirinya, untuk supaya waktu Anda itu suami dan istri itu intim satu dengan yang lain, intim dengan keluarga, punya anak, itu sebenarnya Allah melihat dirinya sendiri. Allah dimuliakan, Tuhan dimuliakan waktu melihat keadaan keluarga yang harmonis. Karena begitu juga Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu sama-sama harmonis. Sama-sama saling melayani satu dengan yang lain. Bagaimana semuanya itu begitu submitting one to one another, ya, secara perfect unity. Begitu juga waktu keluarga itu perfect unity, intim satu dengan yang lain, saling submitting one way to another. Itu menunjukkan kemuliaan Allah Tritunggal. Itulah sebabnya Tuhan itu sangat menghargai keluarga, keintiman dan pernikahan. Nah, jadi kalau kita ngomongin tentang keintiman, kehadiran keintiman adalah suatu pertanda akan pernikahan yang sehat. Yang setuju katakan amin ya, saudara ya. Saudara pasti nggak akan punya masalah dengan keintiman kalau pernikahanmu ini sehat. Makanya saya nggak mau bilang cara-cara, karena kalau cara-cara itu belum tentu loh sehat. Kamu bisa melakukan berapa kali dan yang lain-lain itu belum tentu sehat. Karena bisa saja dari hati yang memanipulasi, dari hati yang ingin menggunakan, atau dari hati yang menggunakan sarana-sarana keintiman ini untuk menguasai pasanganmu, bisa saja gitu. Tetapi waktu kita mempunyai sebuah pernikahan yang sehat, maka keintiman itu akan tulus. Keintiman itu akan indah. Nah, keintiman ini tidak terjadi secara otomatis. Keintiman ini harus secara terus-menerus dipupuk. Nah, saudara, kalau saudara ingin tahu ya, kalau suatu tanaman itu ingin supaya, kalau saudara ingin punya suatu tanaman dan tanaman itu hidup, kan gara-gara pandemi banyak yang hobinya sekarang bercocok tanam gitu ya. Saya punya banyak jemaat nih sekarang ngomongin tanaman, buah-buahan, modelnya dan yang lain-lain. Saya sampai wow, luar biasa sekali. Dulu zamannya nggak pandemi, mereka semua ada di mall hidupnya ya, atau kalau di Bali mungkin di pantai atau di mana, nggak tahu saya. Tetapi kalau gara-gara pandemi semuanya tanaman. Nah, kita belajar satu hal.
Untuk suatu tanaman itu dapat hidup, perlu dipupuk dan perlu dipelihara. Betul atau tidak? Untuk suatu tanaman itu mempunyai sebuah pertumbuhan yang sehat, maka tanaman itu perlu secara intensional, secara sengaja dipupuk. Betul ya? Kalau mau melihat tanaman itu mati, gampang. Dibiarin aja. Maka akan mati itu tanaman dengan sendirinya. Demikian juga dengan keintiman. Keintiman yang tidak selalu dipupuk secara intensional, yang secara sengaja dipelihara, dikembangkan, diayomi, dan di cultivate. Cultivate itu dikembangkan ya, dikembangkan. Maka keintiman itu akan mati dan pernikahan itu juga pasti akan jadi hambar. Betul. Nah, itulah sebabnya hari ini kita akan bicara bagaimana kita memupuk keintiman itu dengan sehat. Nah, kalau tadi kita bicara tentang the design of sex, kemudian kita bicara dengan design of intimacy, the design of intimacy and sex. Nah, seks itu adalah hal yang lahiriah, yang merupakan ungkapan dari yang rohania. Nah, itu merupakan artinya bahwa yang lahiriah itu adalah akibat dari yang rohania. Lah, keintiman yang rohania itu seperti apa? Bagaimana memupuknya? Nah, ini yang akan kita bicarakan, nanti akhirnya akan sampai kepada yang fisik. Tadi sudah ada yang tanya, gimana kalau misalnya nggak bisa berhubungan seks secara fisik karena salah satu dari pasangan ini sakit? Yo, of course, disinilah kita bicara hari ini. Karena ada yang lain. Nah, sebelum pasangan Anda itu sakit, dulu kan juga pernah nggak sakit kan? Berarti kan memang keintiman secara fisik itu is a big deal. Nah, tetapi ada yang menjadi basis dari keintiman yang fisik itu. Nah, hari ini saya mau bicara tentang 3 keintiman. Perwujudan keintiman itu ada dalam 3 area. Yaitu pertama adalah keintiman secara spiritual, secara rohani. Kemudian keintiman secara emosional. Secara emosional ada suatu connection yang lebih daripada sekedar fisik, adalah emotional connection. Dan baru ada physical connection. Nah, ketiganya ini dapat dibedakan, saudara. Tetapi tidak mungkin dipisahkan. Ya. Nah, itu ya, saudara ya. Nggak bisa dipilih-pilih. Ya, nggak bisa dipilih-pilih. Nah, apakah kalau nggak bisa yang fisik, kamu nggak bisa yang spiritual, emosional? Justru yang spiritual dan emosional itu menjadi basis yang fisik. Kalau yang fisik nggak ada pun, saudara punya yang spiritual dan emosional, maka itu akan tetap ada. Nah, kalau misalnya nanti emosionalnya akhirnya tidak bisa, karena bisa saja nanti kalian, saudara saya, semua orang yang sudah lansia, mengalami Alzheimer atau demensia. Tetapi kita tetap bisa mengasihi pasangan kita berdasarkan apa? Intimasi secara spiritual yang sudah dibangun bertahun-tahun. Karena ada banyak orang yang akhirnya pikun ya, saudara. Ada banyak orang yang akhirnya mungkin suami atau istri setelah mereka menikah 40 tahun, mereka kehilangan kemampuan mereka secara emosi untuk berkoneksi. Tetapi kalau saudara sudah membangun, imagine kalau perkawinan Anda intimnya itu cuma hanya fisik saja, dan Anda tidak pernah membangun yang spiritual dan emosional, guess what? Satu hari, para pria, maaf nih ya, saya mau ngomong aja, Anda tidak akan selamanya bisa perkasa, guys. Akan ada waktunya. The law of thermodynamic ini, gravitasi membawa kita semakin lama semakin rentan, tua. Makanya dibilang tua renta bau tanah, kan gitu saudara ya. Karena kita semakin lama ujur. Jadi makin lama udah nggak mungkin itu bisa melakukan keintiman secara fisik. Akan ada batasnya. Mau diminumin pil biru sebanyak apapun, ya alat kelamin Anda nggak bisa berperforma lagi. Apakah identitasmu hancur atau keintimanmu hancur gara-gara kamu nggak bisa melakukan yang fisik? Nah, kalau kamu hanya membangun yang fisik saja, kemacoanmu, kejantananmu, itu akan hanya diukur berdasarkan fisik saja. Maka kamu nggak akan bisa. Yang wanita pun juga begitu. Karena Anda akan mengalami menopause. Anda akan mengalami bahwa akhirnya Anda tidak akan lagi enjoy. It's no longer enjoyable, keintiman secara fisik. Itulah Tuhan nggak cuma hanya menciptakan fisik, tetapi juga emotional and spiritual. Nah, emosional pun ini bisa hilang, saudara.
Karena apa? Ya, bagaimana kalau nanti sudah mulai mengalami demensia, kepikunan, dan yang lain-lain. Sehingga pasangan Anda tidak mampu lagi berkoneksi secara emosi. Apakah Anda berhenti mencintai dia? Apakah Anda berhenti keluar dari covenant? Bagaimana dengan Tuhan? Tuhan tetap setia sama kita meskipun kita nggak setia. Ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Nah, inilah yang kita mau bahas juga. Makanya tiga-tiganya ini bisa dibedakan, tetapi tidak mungkin dipisahkan. Karena yang satu mempengaruhi yang lain. Dengan kata lain, hanya ada satu keintiman sebenarnya, namun dalam tiga perwujudan. Anggap ya saudara ya. Keintiman itu semestinya hanya ada satu, tetapi tiga perwujudan. Dan sesi ini akan memfokuskan, sebenarnya kita akan bicara tentang spiritual intimacy. Nah, spiritual intimacy ini penting banget saudara ya. Nah, kita akan baca sama-sama di Efesus 4 ayat 15 sampai 16. Sebelumnya kita katakan sama-sama spiritual intimacy. Spiritual intimacy. Ya, keintiman secara spirit, ya, rohani, ya saudara. Nah, Efesus 4 ayat 15 sampai 16. Kita baca sama-sama yuk. Yang di sana, yang online di rumah, dengan suara keras, biarlah telingamu mendengar, hatimu mendengar, iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, ini biasanya saudara akan mendengar penjelasan dari Efesus 4 dalam konteks tubuh Kristus. Bagaimana kita semua disuruh bertumbuh dalam anugerah yang kita terima. Makanya di Filipi 2 ayat 12 ini mirip ya saudara ya. Karena Rasul Paulus menulis di gereja Efesus, gereja Filipi, bicara apa? Keselamatan yang kamu terima itu kerjakanlah. Jadi kamu bekerja, mengerjakan itu bukan supaya selamat atau mempertahankan keselamatan. Tetapi anugerah yang kamu sudah terima, kasih karunia yang sudah diberikan secara cuma-cuma, itu kita hidupi. Begitu juga di dalam hidup berjemaat, hidup pernikahan. Sama saudara. Nah di sini kita bicara tentang kalau berjemaat, itu adalah konteks gereja. Nah gereja kan Kristus mempelainya, mempelai laki-laki, gereja mempelai wanita. Lah, kan sama juga. Suami dan istri mempunyai pola yang sama. Ini juga bisa diaplikasikan di dalam hubungan suami dan istri. Makanya pertumbuhan spiritual ke arah Kristus adalah mandat bagi semua orang yang percaya dan tidak bisa diabaikan dalam konteks apapun termasuk pernikahan. Kemarin kita sudah bilang apa? Fokus kita bukan untuk mengubah pasangan kita. Tetapi Tuhan ingin mengubah kita melalui pasangan kita. Ya. Jadi our job is not to change the other person, but God wants to change us through this relationship. Bukankah itu sama dengan gereja? Bukankah kita nggak usah bingung dengan orang yang perlu berubah ini? Tetapi Tuhan ingin ubah kita melalui apa? Hubungan, komunitas, saudara seiman. Ya, makanya kadang-kadang orang yang tersinggungan ketemu sama orang yang cablak, gitu kan, saudara. Orang yang kurang sensitif ketemu sama orang yang super emo, gitu kan. Disinilah ada yang namanya proses manusia menajamkan sesamanya, ya kan? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ini bicara tentang pertumbuhan spiritual yang terjadi gara-gara apa? Hubungan. Jadi pertumbuhan spiritual ke arah Kristus adalah mandat bagi semua orang percaya dan tidak bisa diabaikan. Dan ini juga termasuk di dalam pernikahan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, sekali lagi kita ngomong ya sama satu sama lain ya. My job is not to change you. My job is not to change you ya. Katakan kepada istrimu, suamimu ya. But God wants to change me ya through you. Nah, ya kan? Gitu ya Saudara ya. Tuhan ingin mengubah saya melalui pasangan kita, melalui pernikahan kita. Roma 8 ayat 29 berkata begini. Ayo kita baca sama-sama ya. Kita baca banyak ayat ya.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, saudara, ini ayat ini adalah ayat mengenai predestinasi ya, mengenai itu doktrin yang luar biasa. Tetapi saya mau bukan itu yang menjadi fokus saya hari ini, tetapi apa? Menjadi serupa dengan gambaran Allah. Ini bicara tentang apa? Sanctification. Pengudusan, bukan berarti kamu belum kudus. Kamu sudah menerima kekudusan Kristus, makanya Anda mengalami positional, secara posisi Anda disanctify. Nah, ini doktrin lagi, saudara, doktrin lagi, penting banget. Anda yang dia yang tidak mengenal dosa jadi dosa supaya kita menerima kebenaran Allah di dalam Kristus. Jadi waktu kita ada di dalam Kristus, jubah kebenaran Allah itu diberikan kepada kita untuk menutupi kita. Sehingga waktu Allah Bapa melihat Michael Chris Dion, dia tidak melihat Michael Chris Dion yang penuh dosa, tetapi dia melihat Michael Chris Dion yang ditutupi oleh kebenaran Kristus. Kekudusan Kristus menjadi kekudusannya Michael Chris Dion. Sehingga waktu Allah Bapa melihat Michael Chris Dion, dia melihat siapa? Kristus. Nah, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Nah, tetapi itu secara posisi diberikan. Tetapi apakah Michael Chris Dion sudah seperti Kristus? Belum. Dalam kenyataan. Dalam kenyataannya. Kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari saya itu masih karakternya itu masih ada manusia lamanya gitu ya. Tetapi secara de jure, nah ini orang-orang yang ikutan, maksudnya orang-orang yang SH yang ngerti ya, de jure sama de facto. Secara jurisdiction, kamu itu sudah dinyatakan milik Kristus. Dan tidak bisa diganggu-gugat karena dimeteraikan secara legal, dimeteraikan oleh apa? Darahnya Tuhan sendiri. Dan itu menjadi milik. Jadi benar-benar Anda ini nggak bisa dicuri lagi. Anda haknya Tuhan. Nah, melalui pernikahan, melalui pasangan, melalui tubuh Kristus, Anda diproses. Anda dibawa untuk menjadi seperti Kristus. Nah, bagaimana ini ada hubungannya dengan keintiman? Loh, ada, saudara. Banyak sekali. Kenapa, saudara? Karena begini, suami dan istri adalah partner spiritual untuk saling menguatkan, untuk bertumbuh bersama ke arah Kristus, saudara. Suami dan istri itu adalah partner pelayanan, partner spiritual yang sangat-sangat nggak bisa dipisahkan. Karena itu merupakan pemberian Allah. Untuk saling menguatkan, untuk bertumbuh bersama ke arah Kristus. Jadi kalau saudara ngomongin tentang pengudusan yang terbaik selain gereja adalah perkawinan saudara dan saya. Pernikahan kita. Suami dan istri adalah yang paling dekat, paling dipercayai dan punya banyak waktu bersama. Betul atau tidak, saudara? Oleh karena itu, dia adalah partner yang bisa saling menguatkan. Saling membawa satu dengan yang lain untuk bertumbuh kepada Kristus. Nah, seseorang yang tidak rohani dan tidak punya kerinduan untuk bertumbuh secara rohani akan menghambat dan mengganggu pertumbuhan spiritual pasangannya. Ya, saudara ya. Itu banyak ceritanya kayak istri-istri Salomo. Nah, itu ya, makanya tadi pertanyaannya bagus sekali. Buktinya apa? Salomo akhirnya itu tidak menyembah Tuhan di akhir hidupnya. Gara-garanya apa? Saudara baca sendiri, gara-gara istri-istrinya. Bad influence. Ananias dan Safira, ya saudara lihat ya. Itu dua-duanya tidak membawa kepada keserupaan Kristus, tetapi membawa kepada keserupaan dunia. Ya, saudara. Nah, ini contoh-contoh yang ada di Alkitab. Sekali lagi, Tuhan tidak setuju, tetapi mau menuliskan sesuatu. Jadi Alkitab itu bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan, ditulis untuk kita. Supaya kita ini bisa mendapatkan hikmahnya. Oh, ternyata kayak gitu ya. Lihat itu buktinya. Buktinya Salomo seperti itu. Buktinya Ananias dan Safira seperti itu. Nah, tetapi memang dalam anugerah Tuhan, seseorang itu diberi akses untuk membantu kerohanian pasangannya. Supaya apa? Pasangan kita ini bisa semakin serupa dengan Kristus. Nah, ini merupakan sebuah intimasi secara spiritual. Jika dia seorang suami, ya Anda seorang suami, pimpinlah istrimu. Kasihi istrimu. Bawa istrimu, muridkan istrimu. Menuju kemana? Ke arah Kristus. Bukan cuma hanya dimanfaatkan, bukan cuma hanya dijadikan budak seks. Bukan cuma hanya jadi
punya-punyaan, enggak pernah dianggap gitu ya saudara ya. Atau kalau enggak, ya hanya jadi teman saja. No, kita harus memimpin istri kita. Kalau Anda suami, muridkan dia untuk ke arah Kristus. Gitu ya. Kalau Anda seorang istri, 1 Petrus 3, Anda bisa baca ayat 1-6 atau Amsal 31. Suamimu itu dimenangkan oleh kasih, bukan dirongrong. Sekali lagi ya, ini kita bicara tentang secara praktis ya. Melalui penundukan dirimu, kita bisa memenangkan saudara, para istri bisa memenangkan suami saudara. Melalui anugerah yang saudara sudah terima dari Tuhan, Anda bisa memberikan anugerah kepada suamimu, supaya suamimu bisa dimenangkan. Anda bisa memberikan hikmat, karena Anda sudah menerima hikmat dari Tuhan, sehingga suamimu dapat mendapatkan pengaruh yang baik, supaya suamimu itu semakin bisa serupa dengan Kristus. Seperti Kristus. Amin, saudara ya. Nah, kalau saudara lihat gambar ini, saudara lihat gambar ini ya, ini adalah segitiga di mana Allah yang menjadi puncaknya suami dan istri. Nah, suami istri yang sama-sama bertumbuh secara spiritual juga akan menjadi semakin dekat, ibarat sebuah segitiga, sama sisi di mana Allah terletak di sudut atas, pertumbuhan ke atas yang sama antara suami dan istri akan mendekatkan mereka juga. Inilah yang dinamakan spiritual intimacy. Saudara lihat ya, yang seperti ini nih. Kalau misalnya suami sama istri semakin dekat sama Tuhan, maka apa yang terjadi? Ini dia akan ke atas akhirnya jaraknya antara suami dan istri ini akan semakin dekat. Kenapa? Karena akhirnya kita sama-sama mengasihi Kristus, kita sama-sama dibentuk untuk semakin serupa dengan Kristus. Jadi Kristus menjadi poros dari pernikahan Anda, bukan lagi tentang uang, bukan lagi tentang hal-hal yang jasmani, materi, tetapi menjadi sesuatu yang indah adalah keintiman secara spiritual. Nah, keintiman yang berpusat kepada Tuhan, theosentris, is no longer about you, but it's about God. Berpusat pada Kristus, keintiman yang berpusat pada Kristus, Kristosentris, itu bukan lagi tentang kita, tetapi apa yang telah Kristus selesaikan bagi kita. Nah, saya di sini mau memberikan sedikit disclaimer ya. Jadi pertumbuhan rohani atau keintiman spiritual itu bukan lagi tentang kegiatan agamawi. Apakah pelayanan bersama itu menjamin? Ya, akan membantu, tetapi pelayanan itu hanya adalah kegiatan ya, Saudara. Kegiatan agama, dan itu bisa saja menjadi religiosity, keagamawian. Tetapi yang saya berikan itu, saya nggak bilang ya, kegiatan ke gereja, pelayanan, mesbah keluarga, renungan harian, itu bagus. Itu merupakan bagian disiplin rohani dan keintiman rohani. Tetapi bukan goal dan ukurannya itu jadi gini loh. Oh, kalau orang ini semakin sering pelayanan bareng itu adalah itu goalnya. Bukan, saudara. Itu cuma hanya ungkapannya, gitu, saudara ya. Fokusnya adalah Tuhan dan Kristus. Sehingga dalam kegiatan lahiriah pun gospel sangat nyata. Waktu kamu vacation, dalam pekerjaan, dalam suka maupun duka, dalam sakit, pergumulan, dalam merencanakan masa depan, dalam visi yang Anda rencanakan. Semuanya itu mengarah kepada Kristus. Karena Anda ini memiliki suatu passion, keintiman yang sama. Hatimu itu ada terletak dan melekat kepada Tuhan. Nangkep ya, saudara ya? Kalau saya mau memberikan contoh yang paling konkret, paling nyata tentang spiritual intimacy, itu apa yang Anda lakukan kemarin, satu dengan yang lain. Menurut saya itu sangat priceless, sangat. Yang kemarin exercise ya, itu. Kayak Anda mengaku dosa satu dengan yang lain, Anda jujur dan berani telanjang akan kekurangan satu dengan yang lain, dan meminta tolong didoakan satu dengan yang lain, dan saling mengingatkan anugerah Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, saling merendahkan diri, tidak sombong dengan arogan dan menutupi sesuatu. No. Dan mungkin kalau misalnya membaca firman itu dapat sesuatu, kamu ditegur oleh Tuhan, kamu berani share
aku tadi ditegur sama Tuhan, tolong doakan aku. Ya. Menurut saya itu adalah keintiman yang luar biasa, di luar kegiatan pelayanan. Sekali lagi saya nggak bilang tuh jelek ya, tetapi kalau hanya itu jadi ukuran sebagai intimasi dalam kerohanian, maka itu hanyalah kegiatan. Yes. Padahal yang dimaksud dengan keintiman secara spiritual dan rohani itu adalah yang tadi itu loh. Yang kehidupan sehari-hari yang kelihatannya privat. Kelihatannya biasa-biasa saja, tetapi apa yang kita bicarakan? Coba kita gini aja. Apa kita inventory? Apa yang kita bicarakan setiap hari? Betul. Saudara, seringkali saya ini sedih juga kalau ngomong sama beberapa couple dalam konseling. Mereka jarang sekali membicarakan Tuhan. Yang mereka bicarakan adalah uang. Yang mereka sering bicarakan adalah tentang hal-hal yang mereka beli. Atau transaksi-transaksi atau tentang aset. Apakah itu salah? Ya enggak. Tetapi pembicaraanmu satu dengan yang lain itu apa selain itu? Apa yang berbobot? Apa yang membuat mata Anda berbinar-binar waktu bicara sama pasanganmu? Kalau yang Anda bicarakan adalah hanya sekedar hal-hal yang fana, maka Anda adalah impossible Anda punya spiritual intimacy. Tetapi pada saat Anda membicarakan hal-hal yang kekal, of course Anda tidak bisa luput dari pembicaraan tentang Kristus. Of course Anda nggak bisa luput dari bicara tentang Injil. Of course Anda nggak akan bisa luput dari bicara tentang apa? Dosamu. Aku tadi udah berdosa. Aku sampai bertobat. Tak cari berhalaku itu yang mana. Wah, aku ketemu. Dan aku minta ampun sama Tuhan. Puji Tuhan, aku nemu ayat ini. Wah, ayat ini memberikan aku kekuatan sehingga aku diingatkan, aku ini sudah diterima Kristus. Pernah nggak saudara cerita gitu sama suamimu atau istrimu? Jadi pernikahan itu menjadi tempat yang safe. It's a safe place, aman untuk kita bicara hal-hal yang privat, yang mungkin mengungkapkan rasa malu kita, mengungkapkan pergumulan kita. Betul. Saudara, kalau saya waktu lemah, secara seksual pun saya lemah, saya tergoda, atau mungkin berpikiran kotor atau apa, saya pun cerita sama istri saya. Karena saya cari berhala comfort. Aku nggak ada kamu, atau aku malas berhubung engage sama kamu, aku tiba-tiba in the moment of weakness, aku mikir yang jorok. It's a safe place. Safe, tapi nggak soft. Ngerti ya? Safe, aman, tetapi bukan berarti dosa dibiarin. No, nggak soft. Karena ada gospel di sana, maka kalau ada dosa pun ada kesempatan bertobat dan Anda tidak ditolak oleh pasanganmu. Karena pasanganmu, saya juga kalau saya dengar dia mengaku dosa atau cerita tentang kelemahannya, siapa saya menghakimi dia? Karena saya juga orang berdosa, saya nggak sempurna dan saya juga menerima anugerah. Malah saya di sini melihat, wow, kita sama-sama diubah ya. Nah, guess what? Waktu kita cerita itu, ada gospel di sana. Anda sedang memupuk suatu spiritual intimacy karena Anda memupuk kerohanian, spiritualitas yang menuju ke arah Kristus di dalam setiap area kehidupan pribadi Anda dan perkawinan Anda. Makanya pernikahan Anda adalah the safest place, tempat yang paling aman untuk Anda itu bisa curhat. Dan bukan cuma hanya curhat, Anda juga nggak takut untuk dihakimi dan tidak dituntut untuk menjadi certain. Nggak jaim, saudara. Tahu jaim ya, jaga image. Dan ada pengampunan, bisa gampang mengampuni, gampang cari solusi. Bukan cari siapa yang salah, tetapi di dalam masalah ini kita bisa mendapatkan jalan keluar dan cari akar permasalahannya apa, berhalanya di mana. Bahkan kita bisa minta maaf, sorry ya, aku ini selama ini suka memoles berhalamu. Aku enggak pernah tegur kamu dalam hal itu. Kenapa? Karena kalau aku tegur kamu dalam hal itu, nanti aku takut aku punya berhala, kamu tegur. Saya pernah lu cerita begitu sama istri saya. Ya, aku enggak mau ngomong gitu sama kamu, soalnya nanti kalau enggak, aku mau bales gitu. Kita begitu jujur, sehingga sebuah hubungan ini jadi nggak egois. Nah, karena bagi Anda, pasangan yang bertumbuh ke arah Kristus, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Saudara, salah satu yang menjadi indikator saya ya,
ini untuk saya aja ya. Ini saya cerita. Kalau pas saya khotbah, saya itu senang kadang-kadang kalau ada istri saya di sana. Banyak orang pengkhotbah nggak suka kalau ada istrinya. Kenapa? Karena istri itu tahu semua. Boroknya pendetanya itu tahu. Nah, kalau ada istri saya, terus dia masih ngomong, amin, yes, yes. Saya masih tenang. Kenapa? Artinya dia tahu asli saya seperti apa, tetapi dia masih bilang amin. Itu bukan hanya karena dia mendukung saya, tetapi paling tidak saya ini masih sering bertobat, tulus apa yang saya sampaikan. Nah, kalau misalnya dia sudah mulai buang muka, sudah diem aja, nggak pernah ngomong amin, nah saya udah mulai nervous. Saya orangnya apa adanya, saudara. Ya. Jadi karena bagi Anda pasangan yang bertumbuh ke arah Kristus itu adalah sesuatu yang Anda hargai, ya. Nah, ada ayatnya saudara, 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 18. Ini kita semua udah tahu. Coba kita lihat ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama, ayo baca sama-sama apa? Sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah apa? Mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saudara, inilah yang menjadi pembeda utama antara spiritualitas kekristenan dengan yang lain. Tidak ada kerohanian tanpa perjumpaan pribadi dengan Kristus yang mengubah hati manusia. Hati manusia diubah, dia jadi ciptaan yang baru. Perjumpaan dengan Kristus dan kebenarannya perlu dilakukan setiap hari. Gospel bukan hanya didengar setahun sekali pada saat Paskah atau pada saat Natal atau seminggu sekali pada waktu kamu ke gereja, tetapi setiap hari perlu didengar. Makanya Martin Luther saya taruh di belakang meja saya itu. We need to hear the gospel every day because I forget every day. Itu Martin Luther bilang gini, aku perlu dengar Injil setiap hari dan aku berkhotbah Injil setiap hari sama diriku karena aku lupa. Dan Injil bukan cuma hanya didengar tetapi dihidupi. Nah, gimana cara menghidupinya? Ya ini melalui suami dan istri. Kalau Anda wishing seandainya suamiku berubah dulu, aduh, pastor nggak tahu sih istriku. Oh, coba kalau pastor tahu. Mestinya istriku ini berubah dulu. Well, kalau if you wish like that, maka akan sangat mudah Anda ini menyalahkan orang lain dan gospel nggak bisa dihidupi. Tahukah saudara, gospel perlu dihidupi dari diri kita sendiri. So suami dan istri, wake up. Change happen in you first. Amin saudara. Dan biarlah Injil ini dapat Anda bangun dan ini menjadi dasar untuk spiritual intimacy. Supaya Anda bisa membangun sesuatu yang kekal, bukan cuma hanya yang fana saja. Lihat 1 Korintus 15 ayat 56 sampai 20 ayat 56. 56 sampai 57. Sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Korban Kristus menyelesaikan persoalan kerohanian terbesar umat manusia, yaitu apa? Dosa. Kerohanian pun dasarnya adalah proses belajar dari Kristus yang sudah mengalahkan dosa itu. Jadi kita bisa mengalahkan dosa karena Kristus sudah menang atas dosa. Nah, cara kita mengalahkan dosa itu adalah salah satunya melalui hubungan dan suami istri yang saling mengingatkan. Supaya kita ini diingatkan akan penebusan Kristus. Saudara, saya kasih contoh. Kalau misalnya suami itu kan paling ingin dihormati. Makanya kalau saudara baca Efesus 5, hai istri, hormatilah suamimu. Istri paling ingin dikasih suami, betul ya? Makanya istri saya kadang-kadang, kamu ini sayang aku enggak sih? Saya sampai bilang, iki wis duwe anak 3. Sudah kawin 20 tahun masih tanya sayang sama aku atau enggak? Ayo berapa banyak yang istri-istri masih suka gitu tanya ya sama suaminya, kamu tuh masih sayang sama aku enggak sih? Gitu kan? Ya kan? Kayaknya enggak yakin gitu loh, padahal udah nikah udah 10 tahun gitu kan. Ya. Kenapa? Itu merupakan kebutuhannya memang. Kebutuhan wanita adalah dikasihi. Tetapi akan ada kalanya di dalam hidup Anda melihat
istrimu itu bikin kamu sebel, bikin kamu marah, karena tabiatnya yang buruk atau apa, nggak layak dikasih. Betul ya? Betul nggak, suami-suami? Merongrong terus, nggak layak untuk dikasih. Jadi apa yang terjadi? Dia nggak mau mengasihi, suami nggak mau mengasihi. Lah istrinya nggak dikasihi, dia merasa apa? Ini suami nggak layak tak hormati. Saudara lihat ya, apa yang saya berusaha tunjukkan kepada saudara. Ini seperti lingkaran setan. Istri nggak dikasihi, makanya dia tidak menghormati. Suami semakin tidak dihormati, makanya suami tidak bisa mengasihi. Istri semakin tidak dikasihi, dia tidak menghormati. Suami tidak dihormati, dia makin tidak bisa mengasihi. Akhirnya, karena kebutuhannya tidak pernah terpenuhi, maka terjadilah lingkaran setan. Nah, ini adalah masalah pernikahan di mana-mana. Nah, bagaimana mereverse ini? Memutarbalikkan lingkaran setan ini sehingga kembali kepada rancangan Allah yang sesungguhnya. Saudara, disinilah kita belajar untuk mengaplikasikan Injil. Mengaplikasikan Injil. Kalau saudara melihat, kalau saya melihat istri saya, waduh, si Novi ini kerasnya luar biasa. Ya, saudara lihat ya, dia ini orangnya independen, dia orangnya sangat gerasa-gerusu, apa adanya bisa juga gitu. Tomboy dulu waktu belum nikah gitu ya. Sampai sekarang juga masih ada tomboynya gitu. Saya melihat, waduh, ini keras banget, nggak layak untuk dikasih. Disinilah saya pun juga harus melihat kepada kaca. Disinilah saya juga bisa melihat. Saya pun juga nggak layak dikasih. Berapa kali saya mengecewakan Tuhan dan nggak layak dikasih. Tetapi Tuhan tetap mengasihi saya. Saya menerima anugerah Tuhan. Bukan karena saya baik. Saya mengecewakan Tuhan. Saya mungkin merasa nggak dihargai, nggak dihormati. Berapa kali saya tidak menghargai Tuhan dan menghormati Tuhan. Tetapi Tuhan tetap dalam anugerahnya setia mengampuni dosa saya. Menghargai meskipun orang berdosa diselamatkan. Di sini saya hancur, Tuhan. Kok bisa ya orang seperti saya? Engkau kasih. Nah, disinilah kalau saya sadarkan itu, waktu saya ngelihat istri saya lagi, saya ngelihat istri saya dengan kacamata yang berbeda. Karena saya sudah menerima anugerah, maka saya bisa mengaplikasikan anugerah. Nah, disinilah kita bisa bicarakan hal-hal seperti ini. Dan ini membangun apa? Spiritual intimacy. Istri saya pun juga seperti itu. Akan ada waktunya di mana dia akan melihat saya tidak layak untuk dihormati. Dia mungkin melihat bahwa saya mengecewakan dia, tidak mengapresiasi dia, ya, tidak mengasihi dia. Tetapi saya yakin waktu dia mulai berefleksi dan melihat kepada Injil, disinilah dia sadar berapa kali dia pun tidak menghormati Tuhan. Berapa kali dia pun tidak mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi. Nah, disinilah pada waktu saudara menerima anugerah Tuhan, Anda melihat pasangan Anda pun juga nggak kebaikan, Anda pun juga nggak sempurna, Anda juga orang lemah, tetapi Tuhan karena kesempurnaannya, dia tetap memberikan anugerah kepada kita. Maka kita sebagai pasangan belajar untuk menyalurkan anugerah itu. Saudara tahu? Itu caranya untuk memutarbalikkan lingkaran setan itu. Guess what? Dia nggak layak untuk tak hormati. Saya tetap menghormati dia. Karena saya sudah menerima yang terbaik dari Tuhan, maka saya akan berikan itu kepada dia. Nggak peduli apakah dia memberikan kepada saya, apa yang saya mau atau saya yang butuhkan, saya dapatnya dari Tuhan. Saudara tahu? Saya melihat banyak pernikahan itu dipulihkan gara-gara hanya satu pihak mulai membangun spiritual intimacy ini. Dan guess what? Suaminya kaget. Kok gini ya? Ada yang terbalik malah. Istrinya yang kaget. Kok gini ya? Lama-lama setelah berapa bulan, mulai terjadi sebuah perbaikan, pemulihan sedikit demi sedikit. Nah, saudara tahu bagaimana mereka memenangkannya? Bukan dengan seks, bukan dengan hal-hal yang romantis, mulainya dari yang spirit ini. Ya kan? Ada pemulihan secara spiritual.
Sehingga maka yang lainnya ngikut. yang lainnya mulai mengikuti. Nah, saudara bisa melihat apa yang sedang saya deskripsikan ini. Nah, disinilah saudara tahu bahwa sebenarnya hanya ada satu sebenarnya, keintiman spiritual yang akhirnya wujudnya dari keintiman spiritual itu akan ada emotional intimacy dan physical intimacy. Nah, membina keintiman spiritual, saya akan memberikan beberapa hal yang praktis, contoh-contoh ya. Membahas hal-hal kecil dan besar yang tampak sekuler dari kacamata gospel. Itu bisa kita pakai. Saudara tahu apa yang terjadi di Amerika dengan Black Lives Matter. Apa yang terjadi di Amerika dengan racial tension. Kita bicarakan dari kacamata gospel. Saudara tahu kalau saya lagi makan dinner sama istri saya, sama anak-anak saya, yang kita bicarakan adalah current event. Betul. Tentang vaksin, tentang 666, antikristus. Itu kita bicara ini itu dari kacamata gospel. Kenapa orang parno, kenapa orang itu begitu ketakutan terhadap efek vaksin. Atau itu nanti ada chipnya atau enggak. Kita bicara tentang apologetika dari Gospel of Christ. Sehingga apa? Ada keintiman spiritual di dalam keluarga kita. Enggak cuma hanya mau vakansi kemana, mau makan apa, film apa, drama Korea apa. Saya kita nggak ngomongin itu. Kita ngomong itu juga. Tetapi kalaupun ngomong itu selalu dari kacamata Injil. Sehingga keintiman kita itu bukan hal-hal yang cuma hanya hal-hal praktis. Tetapi kita belajar untuk membahasnya, mencernanya dari kacamata yang spiritual. Tapi itu nggak dibuat-buat juga, saudara. Betul. Itu perlu terjadi secara tulus dan tidak diagendakan. Bila Anda mempunyai kebiasaan untuk melakukan hal itu secara tulus dan natural, maka pembicaraan-pembicaraan itu lebih sering terjadi dan tidak dibuat-buat. Gitu ya, dan orang di sekeliling Anda juga tidak merasa, oh orang ini rohani banget. Enggak, karena yang dibicarakan tuh topiknya tidak jauh dari kehidupan sehari-hari. Gitu. Ya, kita bisa bicara tentang LeBron James sama anak saya, 2 laki itu yang senang basketball dan tiba-tiba ada hubungannya dengan berhala, pemenuhan harga diri dan penerimaan dan yang lain-lain. Jadi membicarakan hal-hal rohani. Itu yang kedua, di waktu dan tempat yang tampaknya sekuler. Bisa bicara lewat movie, bicara tentang buku. Anak saya pun baca Harry Potter, saudara. Nggak apa-apa. Kenapa takut gitu? Karena dia mempunyai, sekarang sudah punya, kalau dulu kan, oh itu jauhkan, itu buku setan itu. Saya bilang, baca. Tetapi kamu lewat dari pakai kacamata Injil. Salahnya di mana? Apa yang mereka percaya? Mereka bisa tahu apa yang menjadi pola-polanya itu. Sehingga bisa melihat. Nah, biasakan diri berpikir dan berkata secara teosentris dan kristosentris. Sehingga kita itu bisa melihat bahwa sebenarnya apa yang terjadi di dunia ini, semua manusia berusaha mencari kepuasan diri untuk mengisi sesuatu yang hanya bisa Tuhan berikan dalam hidup mereka. Ya. Bangun disiplin rohani bersama. Couples that pray together stays together. Couples that yang biasanya membicarakan, misalnya kamu habis dengar khotbah, saudara habis dengar khotbah. Sama-sama bahas. Kamu dapat apa dari khotbah yang kamu baru dengar? That's true. Anda habis dengar renungan atau baca renungan hari ini, ya. Dan saudara dapat apa? Share. Kamu ditegur apa akhir-akhir ini? Gimana Tuhan sedang dealing dengan berhalamu? Ceritakan. Bangun disiplin rohani itu untuk biasa membicarakan hal-hal yang seperti itu. Jangan cuma hanya mau beli ini, mau beli itu, investment ini, investment itu. Bukan itu, saudara. Bukan itu nggak penting, tetapi jangan cuma hanya itu gitu. Dan kalau Anda sedang bergumul tentang sesuatu, minta bantuan pasangan Anda untuk jadi apa? Spiritual partner. Spiritual accountability, doakan satu dengan yang lain. Aku lagi bergumul tentang ini. Tolong, aku ini sering khawatir sekali. Can you help me? Kalau istri saya CEO dari perusahaan yang kami miliki, dan dia kadang-kadang pusing dengan banyak hal, dia tell me. Dan saya dukung dia dalam doa. Saya kasih dia encouragement. Supaya di dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, dia bisa mendapatkan kekuatan bukan cuma hanya secara praktikal, tetapi secara spiritual. Invest your marriage spiritually.
invested. Ikut seminar keluarga seperti sekarang, terus diingatkan. You know, I love doing teaching and counseling in marriage. Saya senang sekali melakukan counseling and teaching in marriage. Kenapa? Ini juga membangun spiritualitas kita bersama-sama. Kalau pranikah saya masih tetap ngajar kelasnya untuk mengingatkan kami akan keintiman tersebut. Baca buku-buku yang gospel center together. Ya. Seperti itu, Saudara. Saya rekomend ya. Ada This Momentary Marriage by John Piper. Baca barengan. Ini ada bahasa Indonesianya. Ada bahasa Indonesianya. Atau kalau enggak The Meaning of Marriage by Tim Keller. Baca. Ikuti dan belong to a small group. Small group itu loh, connect group atau care group. Ini penting. Karena Anda bisa melihat ada couple-couple lain yang mempunyai pergumulan yang sama. Mungkin ada contoh-contoh role model. Ikuti small group, jangan eksklusif cuman Anda sama pasanganmu saja. Anda tidak bisa menjalani kehidupan pernikahan sendirian. Perlu belajar untuk bermisi bersama. Untuk belajar menguatkan couple-couple yang lain. Dan mendengar kesaksian mereka. Dan Anda juga bisa bersaksi. Saudara, akan sangat mudah kamu itu jatuh di dalam berhala. Atau kalau enggak insecurity, nagging, complaining, tidak puas akan suami dan istri kalau kamu sendirian. Ya kan? Tapi waktu kamu sama komunitas, kamu melihat ada contoh-contohnya. Pergumulannya sama ya. Yes. Gitu. Nah, saudara melihat ya, ini gambaran yang berbeda sekali. Ini kalau dibangun ya terus ya saudara, ini dibangun dengan intensional, ini akan menjadi fondasi yang sangat kuat. Sehingga apa? Kalau Anda punya ini, saya yakin Anda akan punya keintiman secara emosional. Betul. Ada kemesraan, ada kedekatan, ada persahabatan, ada kebersamaan, saudara. Karena yang spiritual ini sudah klop, syncing. Jadi sinkron, sudah sinkron gitu. Dan apa yang terjadi? Secara emosi juga ada keintiman. Nah, saya serahkan istri saya untuk menjelaskan ini lebih lagi. Saya rasa spiritual intimacy itu kan menjadi basis ya dari keintiman emosional dan juga nantinya ke physical intimacy. Jadi bila kita tidak melandasi pernikahan kita dengan spiritual intimacy, maka kejatuhan dari pernikahan adalah nantinya keintiman emosional itu tidak ada fondasinya. Hanya emosional yang dibangun dari mood, dari kalau aku mood untuk spend time sama istriku ya aku akan lakukan. Kalau aku nggak mood ya aku nggak akan lakukan gitu. Jadi itu hanya mood-moodan. Atau ya kadang-kadang bisa romantis, bisa ngomong yang baik, tapi pada saat kita sedang mengalami kerohanian yang sangat tidak baik, Anda langsung berkata-kata yang kasar. Itu jadi tidak konsisten. Nah, apa itu kalau misalnya itu terjadi tidak ada basisnya, tidak ada landasannya sebagai spiritual intimacy, maka keintiman emosional juga nggak akan bisa stabil, saudara. Ya, jadi saya menemukan banyak sekali pernikahan di mana suami dan istri itu menggunakan anak misalnya sebagai lem di dalam pernikahan mereka. Artinya mereka mencurahkan sebagai kayak pelekat gitu ya. Mereka mencurahkan perhatian mereka karena ada kesamaan akan kesamaan akan perhatian kepada anak, keinginan supaya anak itu menjadi baik dan lain sebagainya. Saya nggak bilang itu salah, tetapi bila itu yang menjadi porosnya atau landasannya, guess what? Banyak orang yang anaknya waktu sudah keluar dari rumah, udah menikah, udah besar, justru mereka di sana pingin cerai, saudara. Karena tiba-tiba mereka berhadapan satu dengan yang lain. Kok aku nggak kenal kamu ya? Kok kamu nggak kenal aku ya? Akhirnya jadi kayak tinggal serumah, tapi tidak mengenal satu dengan yang lain. Pertumbuhan mereka itu bukannya menuju ke arah Allah, tetapi mereka menyembah satu dengan yang lain, sehingga kedekatan mereka ini tidak akan pernah terjadi. Karena tidak ada basisnya sebagai Allah itu tadi nggak ada di dalam kehidupan mereka. Nah, itu yang terjadi, akhirnya lama-lama mereka hanya roommate di dalam rumah. Business partner. Teman yang sekamar aja, gitu ya. Jadi itu jangan sampai terjadi. Nah, mari kita bangun spiritual intimacy dan akan lebih mudah lagi
untuk membangun emotional intimacy bila Anda punya spiritual intimacy. Nah, pandangan yang salah, ini salah, tentang kemesraan. Ya, kemesraan adalah bagian dari emotional intimacy. Jadi romantisisme, jadi kayak misalnya kita itu mesra satu dengan yang lain gitu ya. Banyak orang itu, terutama di budaya Asia sebenarnya, agak geli dan jarang sekali menunjukkan public display of affection dan kemesraan. Jadi gini saudara, kemesraan itu, saya menggambarkan kemesraan itu bukan hanya romantis ya. Romantis itu adalah menurut saya fantasi yang diciptakan oleh dunia ini yang nggak real. Terus terang aja. Tapi kemesraan itu adalah kenyataan yang saya bisa terima tentang suami saya. Saya tahu dia seluruhnya beserta dengan kekurangannya, tetapi saya mencintai dia dengan amat dalam. Itulah kemesraan, dan saya bisa connect dengan dia. Itu kemesraan, saudara. Jadi bukan sesuatu yang kayaknya fairy tale, kayak fairy tale itu kayak suatu cerita yang tidak terjadi dalam dunia nyata. Nah, kemesraan itu anggapan orang itu berpikir bahwa itu bukan hal yang rohani, itu hal yang sekuler. Misalnya ngomong I love you, gitu ya. Atau mengencourage dia. Saya kadang-kadang, makanya nanti kita akan membahas love language, bahasa kasih ya. Saya tahu bahwa bahasa kasihnya dia adalah kalau dia itu di encourage, diberikan semangat melalui kata-kata yang bisa memberikan dia semangat. Misalnya, khotbahmu tadi bagus, thank you ya. Nah, itu adalah salah satu cara untuk saya membangun kemesraan saya dengan dia. Nah, ada orang yang berpikir, aku nggak bisa loh ngomong yang seperti itu, dan orang menganggap bakat itu. Menganggap bahwa waktu saya memuji pasangannya itu adalah hal yang romantis. Loh, enggak loh saudara. Kata-kata yang mengencourage satu dengan yang lain itu bukan hal yang yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu enggak bertentangan dengan firman Tuhan. Justru Tuhan itu ingin kita tuh melayani satu dengan yang lain melalui perkataan kita, melalui komunikasi kita. Itu bukan tentang bakat, tetapi itu justru tentang apakah saudara ini mau rendah hati untuk melayani pasangan kita melalui perkataan-perkataan kita yang positif, gitu ya. Atau sering diidentikan dengan hanya pada saat jatuh cinta. Waktu pacaran, orang tuh ya kalau di dunia yang kita lihat sekarang, kalau waktu pacaran tuh gombalnya gitu ya. Tulis kartu, terus kalau beli bunga di bunganya ada kartunya, gombalnya gitu deh. Tapi kalau udah menikah, boro-boro ngomong I love you aja udah nggak pernah. Ngomong kamu tuh cantik loh, udah nggak pernah muji, udah nggak pernah lagi memberikan encouragement yang baik buat pasangannya. Nah, itu salah, saudara. Jangan berpikir bahwa perkataan-perkataan seperti itu hanya dilakukan waktu Anda pacaran. Justru waktu Anda menikah, perlu lebih sering lagi dikatakan kepada pasanganmu. Atau dianggap vulgar atau kekanak-kanakan. Nah, itu menurut saya itu adalah pandangan yang, sorry to say, sempit ya. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa kemesraan itu bukan hal yang rohani. Justru itu adalah hal yang baik kita lakukan untuk memupuk keintiman kita. Ya. Nah, kemesraan itu alkitabiah. Justru bersumber dari Tuhan. Tahu nggak saudara? Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak mengekspresikan kasih-Nya. Dia mengekspresikan kasih-Nya melalui ciptaan yang luar biasa. Jagat raya ini menunjukkan betapa Dia mengasihi kita. Ya. Dan juga firman yang Dia kasih kepada kita dengan begitu luar biasa, dipenuhi dengan janji-janjinya. Padahal kita ini manusia yang berdosa, tapi kita diberi janji dan jaminan yang luar biasa. Itu adalah ekspresi kasih Tuhan kepada kita. Dan juga Dia tidak hanya berkata-kata dan menciptakan, Dia datang ke dunia ini, saudara, mengejar kita, naik ke kayu salib, berdarah-darah, mati dan bangkit kembali untuk membuktikan kasih-Nya loh.
untuk menebus kita. Wow, luar biasa sekali. Jadi Tuhan tuh nggak pernah anti pembuktian kasih dan pernyataan kasih kepada umatnya. Perjanjian yang dia janjikan itu, demikian juga dengan suami dan istri. Ya. Amin ya saudara ya. Jadi saya rasa ini sudah merupakan bukti mengapa kita perlu melakukan satu dengan yang lain. Kasih Tuhan adalah cinta yang diekspresikan, baik dalam tindakan dan kata-kata. Kalau Allah bukan Allah yang sumber kemesraan, maka kitab Kidung Agung atau Amsal yang mengenai romantisme antara suami dan istri itu nggak akan masuk hitungan. Dan kemesraan antara suami dan istri adalah perwujudan dari kasih yang mereka terima dari Kristus. And by the way, saya ingin kasih tahu ya saudara. Saudara waktu memberikan kasih dan mengekspresikan kasih kepada pasanganmu, itu tidak menunggu pasangan Anda untuk menunjukkan terlebih dahulu. Tahukah Anda bahwa pernikahan itu bukan give and take. Pernikahan itu adalah give and give and give and give and give and give some more. Terus ada orang berpikir loh, terus kapan saya dapatnya? Engkau harus mendapatkannya dari Tuhan. Karena engkau tidak akan bisa mendapatkannya dari pasanganmu yang nggak sempurna. Tetapi bila kita akhirnya misalnya pasangan kita diberi anugerah oleh Tuhan untuk bisa memberi atau meresponi kasih yang kita berikan kepada pasangan kita, maka itu adalah anugerah menurut saya. Bonus. Ya. Yes. Tapi kita nggak bisa menuntut. Waktu kita memberi, kita nggak bisa mengekspek pasangan kita itu untuk membalasnya. Bila Anda mengasihi pasanganmu atau mengekspresikan kasihmu kepada pasanganmu dan Anda mengharapkan untuk mendapatkannya kembali, timbal baliknya, maka Anda itu sebenarnya tidak sedang mengasihi pasangan Anda, tetapi Anda sedang mengasihi dirimu sendiri sih. Karena Anda mungkin kepingin mendapatkan respon dari suamimu, makanya Anda melakukan hal itu mengharapkan, ayo kamu respon, tolong respon, kasihilah aku sudah gini loh. Nah, itu adalah motivasi yang salah. Nggak heran bila banyak pernikahan itu dipenuhi dengan transaksional. Bila aku begini, aku mengharapkan itu. Kalau kamu begitu, maka aku akan begini. Gitu ya. Itu adalah awal dari kejatuhan dari pernikahan. Ya, jadi kalau rumah tangga Anda lack of kekurangan kemesraan, mungkin yang Anda perlu introspeksi adalah diri Anda masing-masing. Adakah kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami dalam hidup Anda? Kalau Anda merasakan kasih Kristus, Anda akan penuh dengan kasih, Anda akan mampu memberikan kasih itu. Karena kalau Anda sadar, Anda terima kasih Kristus karena itu semata-mata anugerah. Anda nggak layak dapatnya, tapi Anda terima. Jadi waktu Anda lihat pasangan Anda nggak layak dapat, Anda tetap memberikannya. Kenapa? Kamu juga penerima anugerah kok. Kamu akan memberikannya. Kenapa? Kamu tidak akan menuntut dia lagi. Gitu loh saudara. Jadi semakin kita sadar, semakin Anda jadi orang yang gospel, semakin Anda akan menjadi orang yang selfless. Betul. Itu terjadi. Itu sudah dengan sendirinya. Ya. Saudara akan bisa punya belas kasihan, saudara punya hati yang mengampuni, hati yang mengasihi. Ya. Oke, kita langsung loncat aja ke perwujudan kemesraan. Itu ditunjukkan. Nah, inilah yang tadi saya sebutkan. Bahasa ada cinta. 5 bahasa kasih. Jadi setiap orang itu biasanya ada paling enggak 2 yang dominan. Jadi biasanya memang kita mungkin ada semuanya, tapi enggak semuanya dominan. Paling enggak ada 2 yang paling dominan. Ya, ada kata-kata manis. Kata-kata manis itu adalah kata-kata yang engkau katakan untuk melayani pasanganmu, untuk encourage dia. Itu kata-kata manis. Semangat. Bukan gombal loh ya, saudara. Kalau menggombal itu Anda itu hanya flattery, mengatakan sesuatu tapi Anda enggak tulus. Anda ingin mendapatkan sesuatu, bukan itu maksudnya. Tapi Anda tulus mengatakannya simply karena saudara mengasihi pasanganmu. Nah, itu kata-kata manis. Kebersamaan, spend time together, quality time. Ada yang bahasa kasihnya itu pokoknya yang penting bersama-sama deh, nggak perlu ngapa-ngapain. Kadang-kadang hanya nonton TV, duduk berduaan gitu, itu udah happy. Nah, itu ada orang yang bahasa kasihnya seperti itu.
Atau ada yang bahasa kasihnya tuh dengan pemberian. Dia suka memberi atau menerima pemberian. Give. Kadang-kadang nggak selalu harus mahal. Dikasih bunga atau dikasih note, surprise note gitu, atau kalau enggak mungkin dibeliin sesuatu yang meaningful, yang sangat perhatian gitu ya, dibeliin makanan ya gitu ya, bisa pemberian atau sentuhan, touch. Jadi ada orang tuh yang bahasa kasihnya itu melalui dia mengekspresikannya dengan sentuhan. Ada yang melayani, serving, dimasakin, suka dipijitin gitu ya. Itu adalah cara-cara manusia untuk mengekspresikan kasih. Nah, seringkali saya jumpai adalah pasangan tuh biasanya punya bahasa kasih yang berbeda. Contoh saya, bahasa kasih saya itu kebersamaan dan service, melayani. Sedangkan bahasa kasihnya dia itu adalah kata-kata manis dan sentuhan. Nah, waktu kami di awal-awal pernikahan, itu sering kayak frekuensi radio itu kayak nggak nyambung gitu loh, saudara. Saya ini mengekspek dia melayani saya, karena bahasa kasih saya itu melayani. Saya senang banget melayani dia, dimasakin sesuatu yang dia suka, terus nyediain bajunya sebelum dia kerja, nyetrikain bajunya gitu ya, terus menyiapkan semuanya. Itu saya senang melakukannya karena itu membuat saya merasa saya ini memperhatikan dia. Nah, atau kalau enggak spend time. Saya ini pokoknya senang spend time sama dia. Nggak perlu ngapa-ngapain deh. Duduk aja berdua nonton TV bareng gitu ya. Nah, sedangkan kata-kata manis dan sentuhan itu saya paling kaku karena saya dibesarkan dari keluarga yang nggak biasa untuk memberikan encouragement atau bahkan sentuhan. Papa saya pun tuh jarang banget memeluk saya. Jadi saya ini bertumbuh dari keluarga yang sangat kaku. Nggak heran waktu di awal-awal pernikahan kami, dia mengekspek saya, dia mengharapkan saya untuk memuji dia dan ya kamu itu suka gandeng aku atau peluk aku gitu ya. Tapi saya tuh kayak gitu tuh kayak risih gitu loh. Nah, sedangkan saya merasa kok aku sudah melayani kamu kok, tapi kamu nggak menghargai, nggak bilang thank you atau nggak oke tak bantu deh, cuci-cuci piring atau kalau nggak kebersamaan. Dia tuh kadang-kadang nggak suka nonton TV barengan sama saya karena dulu itu dia berpikir ini bukan program TV yang saya suka. Kamu nonton apa? Saya nggak suka itu, gitu loh. Terus ngapain? Akhirnya saya hanya duduk di sebelahmu. Saya nggak suka movie-nya. Kadang-kadang saya buka laptop terus saya hanya ngerjain pekerjaan saya. Terus ngapain daripada kayak gitu? Saya mendingan ngelakuin hal yang lain gitu menurut dia. Jadi kita sering bertengkar gara-gara hal yang ekspektasi yang tidak dipenuhin itu. Nah, mungkin saudara juga kalau saudara pikirkan, saya rasa pasti ada banyak pasangan-pasangan yang seperti itu, gitu ya. Kayak seperti nggak AM sama FM, nggak nyambung bahasanya, gitu. Dan ekspektasinya itu bukan ekspektasi ya, kayak saya merasa dia nggak mengasihi saya, dia juga merasa saya nggak mengasihi dia, padahal kita berdua sama-sama mengasihi, tetapi cara menunjukkannya itu yang berbeda, gitu. Oke? Nah, itu adalah bahasa kasih. Nah, Anda waktu mengekspresikan bahasa kasih itu tidak bisa memakai bahasa kasihmu. Anda harus belajar bahasa kasih pasanganmu. Dan kalau Anda memang memiliki hati yang melayani karena Anda sudah disentuh oleh gospel, maka Anda sudah berubah cara pandangmu, maka kamu akan belajar untuk memakai bahasa kasih pasanganmu untuk melayani dia. Sehingga saya pun juga mulai belajar, oh Novi itu senang quality time. Berarti kalau saya spend time sama dia, I'm not wasting time. Betul. Saya nggak wasting time, saya sebenarnya sedang melayani dia. Jadi saya mulai mengerti, oke, jadi dia itu ingin paling tidak itu dibantu juga cuci-cuci piring, buang sampah, saya ikut bersih-bersihin rumah.
Kalau dulu saya pikir itu kan sudah tugasmu. Tapi kamu juga nggak pernah memuji saya, gandeng saya tiap kali, saya yang harus gandeng kamu, tiap kali saya yang harus cium kamu. Aku nggak pernah kamu gituin. Ya males lah aku lah gitu. Jadi akhirnya kita saling menyakiti gitu saudara ya, apa yang terjadi. Nah akhirnya dia pun juga belajar. Dia mulai tulis note, dia mulai belajar. Saya pun juga melihat banyak sekali bro. Nah ini hal-hal yang terjadi yang tidak bisa hanya saya ajarkan secara tips. Kalau hati Anda nggak berubah, ini semua akan lupa. Dalam waktu 2 minggu sudah lupa. Tetapi kalau hati Anda berubah, makanya baru sekarang saya ngomong ini. Setelah kemarin, setelah tadi, baru saya ngomong ini. Kenapa? Ini akhirnya bisa diaplikasikan. Sesuai konteks. Sesuai konteks, karena hati Anda sekarang sudah benar. Hati Anda sudah diintrospeksi oleh Injil. Anda sudah bertobat. Nah disinilah Anda bisa, oke berhalaku sudah aku singkirkan, maka aku mau melayani pasanganku. Nangkap saudara ya? Ya. Jadi landasannya untuk menggunakan bahasa kasih dan kemudian nanti kita akan ngomongin tentang bahasa permintaan maaf, itu bukan untuk mendapatkan untuk dirimu sendiri. Tetapi landasannya dan tujuannya adalah, motivasinya adalah untuk memberi justru. Makanya ini di kursi Anda atau Anda sudah punya ya, itu saya ngelihat beberapa dari Anda megang kertas, itu ada kuesioner yang nanti Anda bisa isi dan Anda bisa temukan, oh ternyata bahasa kasihnya suamiku. Jadi waktu Anda isi nanti akan ketahuan bahasa kasih Anda itu apa. Kasih ke suami Anda. Bahasa kasihku ini. Dan Anda perlu minta untuk mengetahui bahasa kasih suamimu. Nah, pelajari. Oh, ternyata suamiku itu merasa dikasihi kalau dia itu dikasih kata-kata manis. Oh, ngerti aku sekarang. Oke, next time kalau saya merasa ingin menunjukkan kasih saya kepada suami saya harus belajar untuk memuji dia. Saya harus belajar untuk mengencourage dia. Disinilah saudara, bila kita orientasinya adalah untuk melayani pasangan kita dan untuk menunjukkan anugerah yang kita sudah terima dari Tuhan, itu adalah melalui pemberian kita kepada pasangan kita. Melalui bahasa kasih tersebut. Bahasa kasih, betul. Dan juga bahasa permintaan maaf. Oke, Jadi ada yang kedua, yaitu bahasa permintaan maaf. Ini cara, jadi gini, saya kasih contoh ya saudara. Saya sama istri saya itu dulu kita diajari harus ada permintaan maaf kalau setiap kali kita bertengkar atau ada konflik atau ada ketegangan. Nah saya bilang, loh saya sudah minta maaf. Tapi kenapa sepertinya nggak pernah cukup untuk istri saya? Saya ini sportif loh. Kalau saya salah saya bilang, oke aku salah. Maaf ya, gitu. Tapi istri saya itu nggak cukup itu kayaknya. Dia perlu sesuatu karena aku masih diusut terus gitu, disebut terus gitu. Saudara, berapa banyak yang pernah punya pengalaman seperti itu? Istrimu mengusut kamu terus gitu ya, karena salah yang pernah kamu lakukan kemarin atau 2 minggu yang lalu gitu, diusut terus. Nah, sedangkan istri saya kalau dia salah, dia itu nggak mau ngaku salah langsung, tapi dia ceritakan kenapa dia membuat kesalahan itu dan bagaimana kesalahan itu disebabkan apa. Aku bilang udahlah nggak usah banyak cincong. Kamu ngaku aja kamu salah, sportif gitu loh. Kalau main basket salah passing atau gara-gara kamu bola basketnya nggak masuk, kamu bilang my bad, aku salah. Ya itu loh, itu namanya sportif gitu. Saya bilang gitu. Loh ya enggak. Nah dia minta saya, kalau saya itu salah, saya harus menjelaskan apa yang saya salahkan itu, kesalahan saya itu ada di mana, baru terakhir minta maaf. Lah dia jelasin semua terus terakhir sorry ya. Gitu. Kayaknya nggak tulus gitu sorry-nya. Saya itu marah sekali. Nah setiap kali saya ngomong sorry sama dia juga marah. Kamu soalnya nggak jelasin, kamu tuh sorry-nya untuk apa? Nah ternyata bahasa permintaan maaf ini sangat penting sebenarnya. Ya. Karena ada berbagai macam, ada surveinya. Nah yang pertama adalah menyatakan penyesalan. Menyatakan penyesalan, sorry ya, aku tadi itu sudah menyakiti hatimu. Aku kurang menghargai kamu. Aku tidak menghargai kamu sudah masakin dari tadi pagi, kamu udah belanja di pasar. Nah itu menyatakan, baru terakhir, sekali lagi aku minta maaf ya. Nah permintaan maaf seperti itu baru bisa diterima. Kenapa? Kamu sudah menyatakan penyesalan. Tapi kalau nggak pakai penyesalan, terus kamu hanya minta maaf toh, masih pasti nggak puas.
Yang kedua, menerima tanggung jawab. Menerima tanggung jawab. Oke, aku salah. Itu seperti saya yang tadi. Kalau dia kan menyatakan penyesalan tadi, jelasin segala macam gitu, tapi sorry-nya belakangan. Saya bilang, udah nggak usah banyak penjelasan gitu tadi. Ya, jadi menerima tanggung jawab itu kayak sportif gitu loh, saudara. Terus mengusahakan pemulihan. Mengusahakan pemulihan itu apa? Jadi dia gini, aku janji nanti next time aku pasti akan bantui kamu masak. Aku janji nanti pasti aku nggak akan meremehkan apa yang kamu lakukan. Nah, janji-janji itu mengusahakan pemulihan. Betul. Terus menyatakan pertobatan yang tulus itu jadi apa yang kamu tobatkan gitu. Nah, aku tadi gara-garanya soalnya aku nggak menghargai kamu, ampuni ya, minta maaf ya soalnya. Jadi ada penjelasan yang jelas. Kemudian meminta, ini kok meminta permintaan maaf ini apa maksudnya? Will you forgive me? Yes. Ada kata-kata gini, will you forgive me? Mau nggak kamu memaafkan aku? Jadi bukan minta maaf, tetapi minta, sudikah kamu can you forgive me? Gitu. Sehingga pemberian itu bukan dari dipaksakan, tetapi dari orangnya. Nah, ini adalah cara-cara orang tersebut respon dengan permintaan maaf. Bagaimana pasanganmu itu respon terhadap permintaan maaf itu? Makanya saya sekarang udah belajar. Kalau saya minta maaf, saya nggak bisa cuma hanya minta maaf aja. Bukan karena saya itu pengen supaya kayak banyak alasan, bukan. Tetapi saya mau melayani dia. Saya mau menunjukkan apa sih kalau aku minta maaf itu apa yang membuat dia itu merasa disakiti. Jadi bila kita ini sudah melanggar, violate, menyakiti pasangan kita perlu sadar bahwa kita ada Injil yang mengobati hati kita dan mengobati pasangan kita. Tetapi jangan lupa saudara bahwa pasangan kita itu perlu dilayani juga. Jadi itu menurut saya adalah suatu kehormatan bila kita bisa diberi kesempatan untuk kita bisa melayani pasangan kita melalui kata-kata kita. Baik itu bahasa kasih maupun bahasa permintaan maaf. Jadi jangan melihat bahasa permintaan maaf ini adalah, aku kan akhirnya melayani egonya dia. Enggak, bukan saudara. Tetapi ini adalah salah satu cara untuk saudara ini membantu pasangan saudara untuk bisa restored, bisa recover dari pain, dari sakit hati yang mungkin Anda yang menyebabkannya. Sehingga ada pemulihan yang terjadi kepada pasangan Anda dan juga Anda belajar untuk merendahkan diri dan melayani pasangan Anda. Itu tujuannya semestinya. Okay? Amen. Nah, ini adalah langkah-langkah praktis ya untuk keintiman emosional. Ya, spend quality time, sediakan waktu, digunakan secara berkualitas ya. Grow your communication, kembangkan komunikasi Anda. Sebenarnya tadi sudah ada sih di spiritual juga kalau Anda sering bercerita, Anda menceritakan berhala-berhala Anda, bagaimana Anda bertobat, itu sebenarnya Anda sedang membangun komunikasi. Tetapi lebih lagi, jangan pernah ada rahasia apapun. Ya, bagi pasangan Anda. Ada yang orang itu masih menyimpan rahasia. Menurut saya itu adalah suatu hal yang akhirnya Anda itu berkhianat satu dengan yang lain. Karena Anda harus ingat bahwa dua sudah menjadi satu. Kita menghormati Tuhan dengan cara kita jujur kepada satu dengan yang lain. Oke? Selalu menyelesaikan semua masalah yang ada, baik besar maupun kecil, saudara. Harus ada penutupannya. Jangan bertengkar, emosi tinggi, terus Anda nggak ngomong, besok pagi bangun, dua-duanya beraktivitas seakan-akan kemarin yang pembicaraan seperti kapal pecah itu tidak terjadi. Kayak ada suatu amnesia gitu ya. Jangan. Jadi setiap problem, nggak perlu menunggu yang besar. Yang kecil pun bila itu membuat suatu pertikaian, perlu diselesaikan. Ketegangan. Ya, perlu diselesaikan. I appreciate her, saya really appreciate my wife. Saya tahu kadang-kadang saya ngomong sesuatu, kita tuh punya kecenderungan untuk keras kepala masing-masing. Tentang apapun, ya tentang apa saja. Nah, mungkin dia berargumentasi dengan saya agak keras gitu. Dan saya tahu oke lah, ya udah aku ngalah ya udah. Dan waktu aku
waktu saya ngalah, tapi dia rupanya recognize. Terus habis itu nggak lama kemudian saya juga berusaha nggak bereaksi dan tersulut, terpancing. Kalau dulu pasti terpancing. Jadi akhirnya kita berantem gitu. Tapi sekarang saya lebih bisa belajar. Tapi setelah itu dia datang kepada saya. Sorry ya, tadi aku terpancing emosi gitu ya. Tapi aku appreciate kamu kok bisa nggak marah gitu ya. Kamu tetap sabar. Thank you ya, I love you. And then something like that, something simple like that. Betul. Saya sangat appreciate. Wow, ternyata pertobatan saya juga direcognize ya sama istri saya gitu ya. Jadi kita saling mengingatkan, kita saling, saudara tahu ya, dalam 1 tahun kita berantem besar itu ya, kita sudah 20 tahun menikah itu sekarang jauh lebih jarang dan cepat sekali bertobat dan enggak pernah lebih dari sehari, enggak bertele-tele. You know, my kids can be a testimony. Jadi anak-anak saya bisa menjadi kesaksian. Dulu kalau papa mama berantem, wah, itu bisa benar-benar seperti kapal pecah. Tetapi sekarang kita benar-benar bisa mengatasi dengan begitu banyak karena awalnya juga belajar dari mengenali berhala-berhala kita itu. Bahkan saya sekarang kalau misalnya ada sesuatu yang mengganggu saya, apa yang dia katakan tentang sesuatu, saya nggak mau bereaksi dulu. Saya harus mengecek hati saya dulu. Kenapa ya aku kok tadi marah ya waktu Novi ngomong sesuatu ya. Terus saya cek. Oh iya, tadi aku merasa nggak dihargai. Harga diriku diinjak-injak. Seakan-akan seperti itu. Padahal saya tahu dia nggak maksud. Tetapi waktu dia ngomong kayak gitu kan seakan-akan saya nggak dihargai. Loh, kamu tuh nggak menghargai. Terus akhirnya oke, nggak, penghargaanku dari Kristus. Oke, ampuni aku Tuhan. Tadi aku sempat merasa seperti itu. Nah, saya nggak jadi marah. Tadi kan what? Terus habis itu kayak dikemposin, seret gitu kan. Terus kemudian saya cerita sama dia. Nah, ini emotional intimacy yang bisa dibangun ya, saudara. Saya cerita sama dia. Kamu tahu nggak tadi waktu kamu ngomong itu, aku tuh tahu-tahu tiba-tiba panas, tau nggak? Tapi aku tadi deal with it. Ternyata aku itu merasa kamu nginjak-injak harga diriku. Oh, terus dia ketawa, masa ya aku nggak bermaksud? Aku tahu kamu nggak bermaksud. Tetapi waktu kamu tadi ngomong itu, tadi tiba-tiba trigger something yang membuat aku marah. Tapi waktu aku cek, itu memang berhala. Dan nah, kita bisa ngomong dengan begitu open, sehingga habis itu kita bisa gandengan, and then kita bisa she kiss me and I can kiss her. Jadi saudara lihat ya, ini emotional intimacy yang awalnya dari spiritual intimacy. Saudara bisa lihat ya itu ya. Ya, gitu. And then hal sesimpel have hobby together. Yes. Saya melihat ada yang pasangan itu kayaknya seakan-akan punya hidup sendiri-sendiri, sudah bekerja mungkin sendiri-sendiri, istri punya kesibukan sendiri, suami punya kesibukan sendiri, sehingga kebersamaan itu tidak dipupuk, saudara. Jadi ini practical, have at least one hobby together lah, paling enggak, yang bisa dinikmati, yang bisa Anda itu enjoy together. Kalau Anda bisa melakukan hobi itu together, terus kalau bisa menginclude anak-anak Anda, itu lebih fun lagi. Ya. Gitu. Sekarang ini semarak sepedaan. Ya. Kami berdua love cycling, seneng banget. Dan itu sangat menambah, justru menjadi nilai tambahan buat kami berdua. Dan juga buat keluarga saya, karena anak saya itu ada yang ikut juga, anak saya yang besar. Jadi saya benar-benar treasure. Jadi hobi itu bukan menjadi suatu halangan, justru mendukung kebersamaan kami. Yeah. Terus lakukan sesuatu yang baru, termasuk perhatian dengan cara yang baru atau mengubah rutinitas, ya bisa Anda lakukan bersama-sama. Oke. Nah, keintiman seksual sekarang ini adalah suatu ekspresi dari bila Anda memupuk keintiman secara kerohanian tadi dan juga secara emosional, maka keintiman secara seksual itu bukan sesuatu hal yang kayaknya susah untuk dibangun, saudara. Karena itu adalah secara otomatis bila Anda itu connect satu dengan yang lain, maka konsekuensi logis. Betul. Itu sudah pasti akan terjadi. Kalau Anda kayak misalnya seperti tadi yang saya ceritakan, Anda sering membangun suatu connection melalui spiritual, kita bicara tentang hal-hal mempunyai lensa yang sama, kita mempunyai emosional. Guess what? You have a healthy sex life.
rasa hormat dan kagum akan satu dengan yang lain itu pun dipupuk dengan cara demikian. Para suami ya, tahukah istrimu itu mendambakan seseorang bukan yang macho, bukan orang yang berotot. Ya mungkin itu juga bisa help sih kalau Anda sehat gitu ya. Tetapi bukan itu. Pada waktu Anda ini seperti Kristus, waktu Anda ini memimpin secara kerohanian. Ya. Anda menjadi imam, raja, nabi. Bukan raja yang menindas, tapi raja yang melayani. By the way, imam, raja, nabi itu adalah perannya Kristus buat jemaatnya. Tapi rajanya bukan seperti raja yang menindas dan memimpin dengan tangan besi, tetapi raja yang mati, melayani, mengasihi. Nah, itu yang mencuci kaki murid-muridnya, raja yang seperti itu. Nah, kalau saudara punya kejantanan yang gentle seperti itu, istrimu itu sangat menghargai, dan itu yang dicari oleh dia sebenarnya. Ya. Oke, so pria dan wanita itu diciptakan berbeda. Tuhan memang punya tujuan untuk menciptakan kita itu berbeda. Perbedaan ini juga mempengaruhi pendekatan secara seksual antara suami dan istri. Ya. Mungkin bisa ditunjukkan gambar berikutnya. Ya, ini semua udah tahu lah ya. Pernah lihat ya gambar ini, saudara? Pria itu cuma satu tombolnya. Pokoknya kalau dia begitu distimulasi secara seks dengan cara ya visual. Sorry to say, Anda bisa menggoda sedikit secara visual aja, dia pokoknya lebih cepat gitu ya. Sedangkan wanita tidak. Wanita itu banyak sekali tombolnya seperti gambar ini. Jadi pria itu mungkin karena gini ya, banyak dari pria itu memang tidak bisa multitasking. Coba saya tahu suami saya itu kalau misalnya lagi fokus dengan mungkin ngerjain khotbah atau lagi fokus memikirkan sesuatu atau dia fokus lagi ngomong yang serius dengan orang di WA. Terus saya lagi ngobrol dengan dia tentang hal yang lain, itu dia nggak bisa. Dia bisa stres seperti itu. One by one pokoknya. Ya, itu adalah satu contoh yang kurang lebih saya temukan di banyak pria. Sedangkan wanita itu bisa gini. Anda sedang masak ya, tapi Anda terus aku lupa. Tadi aku belum matiin lampu. Bisa Anda itu bisa memikirkan hal yang lain gitu loh. Terus Anda bisa mungkin sedang mengerjakan sesuatu, Anda sambil berpikir hal yang lain. Wanita itu memang diberi suatu karunia untuk bisa multitasking. Saya sadari bahwa mungkin karena panggilan wanita salah satunya adalah mengasuh dan mengatur rumah tangga itu memang membutuhkan banyak multitasking, saudara ya. Nah, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Oleh sebab itu, pendekatan kepada wanita juga nggak bisa kayak pria itu maksudnya didekati oleh wanita hanya dengan satu cara gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda tahu bahwa dalam intimasi secara seksual itu ya ada yang namanya foreplay. Oke, foreplay itu apa ya bahasa Indonesianya? Ya, foreplay. Oke, foreplay itu seperti ini loh. Kadang-kadang kalau Anda nonton di TV atau apa gitu ya, kadang-kadang ada orang ciuman terus habis gitu langsung menuju ke ranjang gitu ya. Anda berpikir bahwa seperti itu foreplay. Padahal buat kami wanita, foreplay itu bukan seperti itu. Foreplay itu seperti ini. Bangun pagi, suami misalnya mencium istri, memeluk, terus habis gitu memberikan bahasa kasih dari sang istri itu adalah tanda-tanda Anda mengasihi dia. Itu pun sudah melakukan foreplay, saudara. Jadi bahasa kasih yang Anda pelajari tentang istri Anda, itu Anda bisa pergunakan, Anda bisa tunjukkan sebagai salah satu cara untuk Anda ini sedang menyatakan bahwa Anda ini mengasihi istri Anda. Jadi itulah yang dimaksud oleh foreplay bagi kami para wanita. Kami perlu diingatkan bahwa Anda itu mengasihi kami. Gitu. Jadi kayak in the morning before you go to work, kiss your wife. Di tengah-tengah pekerjaan, waktu sibuk engkau ingat keluargamu, send her good notes tentang
I miss you, atau I'm thinking about you, hal-hal yang kecil-kecil seperti itu, dan layani dia. Jadi jangan jadi orang yang selfish minta dilayani terus, tetapi belajarlah untuk melayani. Sehingga guess what? Disitulah ada yang namanya foreplay. Sehingga istrimu itu merasa bahwa kamu itu memperhatikan dia. And guess what? Kalau Anda sering melakukan itu, malamnya selalu happy ending, bro. Tapi of course bukan itu tujuannya, saudara. Saya percaya apapun yang terjadi, di kesimpulan malam harinya adalah pemupukan dari spiritual dan emosional itu hanya akan menjadi suatu landasan bagi perwujudan dari ekspresi yang fisik tadi. Nah, membina keintiman seksual, saya akan memberikan sedikit tips lah ya, ini hanya tips. Pahami pola rangsangan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Bisa. Oke, bagi Anda yang membaca ini, jangan berpikir, wah ini udah mulai kayaknya saya udah nggak nyaman. Sekali lagi saudara, seks itu diciptakan oleh Tuhan untuk pria dan wanita di dalam ikatan pernikahan, itu indah. Jadi jangan pernah Anda berpikir bahwa ini adalah sesuatu hal yang kayaknya tabu, yang gereja nggak harus membicarakan. Justru karena kitalah umat Tuhan yang seharusnya mengajarkan kepada dunia seks itu seperti apa. Ya. Right? Jadi kalau yang pahami pola rangsangan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Untuk wanita ya. Jadi untuk para pria mengenai wanita ya. I just want to tell you one thing. Touch her heart before you touch her body. Exactly. Karena kalau hatinya itu kamu dapatkan, dan maksudnya istrimu itu kamu menangkan setiap hari. Yes. Kamu treat her with dignity, kamu respect her, you love her. I like that statement. Touch her heart before you touch Karena the body. kalau you touch her heart, she will be honored to serve you. Jadi itu betul. Dan kamu lakukan ini bukan untuk supaya mendapatkan pelayanannya dia, bukan, tetapi karena truly you love her. When you do that, kamu benar-benar membuat suatu keintiman yang luar biasa, ya. Ya. Jadi ini adalah tipsnya, kenali tubuh dan dinamika rangsangan dari pasangan masing-masing. Jangan egois, saudara. Jangan hanya mementingkan aku dan aku, gitu ya. Tetapi perhatikan, pelajari pasangan. Ya. Suami, bangun keintiman emosional dengan istrimu. Tadi kita sudah ngomongin gimana caranya. Suami, cari tahu apa yang nyaman buat istrimu, sehingga istrimu juga bisa mencapai kepuasan. Istri, jagalah stamina Anda untuk memastikan bahwa Anda juga melayani suami Anda untuk mencapai kepuasan. Istri, jangan pasif. Anda boleh dan dianjurkan untuk menginisiatif hubungan seks dengan suami Anda. Saudara, saya mengerti kenapa kebanyakan ya suami-suami itu merasa tertolak. Karena sepertinya hanya dia aja yang minta terus dan istri punya jawaban ya dan tidak. Seakan-akan nasib dari sang suami itu ada di tangan istri. Kayak pengajuan di bidang finansial gitu loh ya, di ACC atau tidak gitu ya. Tapi gini, saya mengerti karena mungkin waktu Anda mungkin ya saya look back lagi, mungkin karena waktu pacaran gitu ya, kita punya mentalitas bahwa saya harus jual mahal dong, kalau enggak kan nanti saya diremehkan gitu ya. Ya waktu kita single bolehlah jual mahal, karena kita juga kan perlu menjaga kekudusan kita ya. Kita tidak memberikan kekudusan kemurnian kita secara seksual mungkin kepada laki-laki yang bukan suami kita. Tetapi waktu Anda sudah menikah, saya tidak menganjurkan Anda untuk jual mahal. Justru saya menganjurkan Anda banting harga, saudara. Sebisa mungkin, karena apa? Firman Tuhan aja bilang, istri, tubuhmu bukan milikmu lagi, tapi milik suamimu. Yeah. Itu firman Tuhan loh yang ngomong. Dan suami, tubuhmu bukan milikmu lagi, tapi milik istrimu. Nah itu apa? Bukan artinya sama-sama sudah banting harga. Nggak ada yang namanya mempertahankan ego, mempertahankan saya harga diriku ditaruh di mana. Nggak ada yang seperti itu. Jadi jangan istri, jangan sampai membiarkan suami Anda itu seakan-akan kayaknya berbelas kasihan terus kepada Anda dan Anda yang terus jual mahal.
Saya justru ingin mengencourage para istri, take inisiatif secara seksual juga. Boleh loh Anda ini menunjukkan kasihmu sehingga suami Anda itu merasa dia tuh dikagumi oleh Anda. Dan diinginkan. Ya, that's true. Itu adalah tindakan Anda sedang melayani suami Anda, gitu. Dan itu tindakan yang bila dilakukan dalam konteks pernikahan itu tindakan yang mulia, saudara. Jadi kadang-kadang ya saya mau kasih sedikit inspirasi juga untuk para istri. Kadang-kadang saya memang sibuk sekali dalam schedule saya sebagai hamba Tuhan, tetapi juga saya punya banyak peran di luar gereja juga sebagai city to city, juga di BPD GBI. Wah, banyak sekali lah apa yang harus saya lakukan, dan jadwal pembicara di sini, seminar di sini, dan yang lain-lain. Kadang-kadang waktu begitu sibuk. Tetapi saya appreciate karena my wife itu bisa tiba-tiba datang kepada saya. Dia rangkul saya, I miss you. Wah, saya kaget. Waduh, kayaknya hati saya meleleh langsung. Oh, gitu ya. Terus udah gitu, dia bahkan bisa ingat. Do you know when is the last time we make love? Kita udah lama, udah 1 minggu, atau berapa hari yang lalu. Dia mengingatkan saya. Oh iya. Oke. Wah, itu seperti angin segar, saudara. Nah, biasanya yang saya dengar adalah suami yang minta terus istri yang nggak pernah melayani, atau kalau nggak iya atau enggak, karena nggak mood gitu ya. Nah, saudara, saya perlu kasih sedikit background. Kita dulu tinggal di Amerika 20 tahun lebih. Nggak ada pembantu, 3 anak, kita ngurus semua sendiri. Tetapi hal-hal tersebut itu di-cultivate, itu menjadi sebuah kebiasaan di mana kita saling memikirkan satu dengan yang lain. Jadi saya nggak bisa egois, tetapi istri saya juga sangat sekali tahu diri untuk selalu mengingat kesejahteraan saya gitu. Luar biasa. Jadi I really thank you, dan aku berdoa, saya berdoa supaya Anda semua pun juga bisa mempraktekkan hal yang sama. Nah, ini semua saya yakin awalnya nggak seperti ini memang. Tetapi ini semua mulai terjadi saat apa? Spiritual intimacy is built. Ada dibangun sesuatu yang spiritual tadi. Perspektif yang benar tentang intimacy, perspektif yang benar, gambaran tentang pernikahan. Itu semua ada hubungannya, saudara, yang akhirnya sampai kepada keintiman secara seksual ini. Oke. Hambatan. Hambatan membina keintiman secara seksual. Secara cepat aja ya. Pandangan yang salah tentang seks. Pandangan yang mungkin sudah distorted, yang sudah rusak, yang Anda mungkin dapatkan dari dunia ini. Pengaruh atau nilai budaya dari dunia ini. Keegoisan, malu akan masa lalu, atau bahkan sekarang, atau pernah dilecehkan secara seksual. Saudara, saya percaya justru bila Anda pernah mengalami trauma-trauma demikian, atau Anda pernah berbuat salah, disinilah anugerah Tuhan itu menopang. Disinilah anugerah Tuhan itu justru memperbarui saudara. Bila kita pernah berbuat salah, pernah punya trauma, pernah dilecehkan, jangan pernah Anda itu menyembunyikan hal itu. Jangan pernah Anda itu menjauh atau berusaha untuk punya perfect life. Justru pada saat Anda menyembunyikan hal-hal demikian, maka Anda sedang menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk mengobati dosamu. Bila Anda pernah mengalami hal ini, datanglah mungkin kepada istri Anda, pasangan Anda, mintalah ampun. Boleh datang konseling, saudara. Saya ini gini ya, sangat amat mengencourage orang bila Anda punya problem keluarga yang tidak bisa Anda selesaikan sendiri. Datanglah kepada gembala Anda, kepada sel group Anda. Jangan nunggu problem itu udah rumit sampai kayak kayak benang kusut ujungnya tuh udah nggak nemu di mana, sehingga hal itu tuh nggak bisa diselesaikan dengan baik, dan itu sudah menyakiti, sudah sangat dalam sekali. Bila Anda punya problem, jangan disembunyikan. Tidak ada problem yang terlalu besar, tidak ada dosa yang terlalu hitam yang tidak bisa Tuhan selesaikan dan tidak bisa Tuhan ampuni. Amin. Amin, saudara. Inilah Injil, inilah ada anugerah. Oke? There is sexual redemption in Christ, saudara. Ya, itulah sebabnya saya percaya ada kesempatan di dalam Kristus. Saudara, kalau ngomongin tentang pelecehan, Yesus pun pernah dilecehkan. Betul. Di atas kayu salib Yesus ditelanjangi. Yesus
ludahi. Yesus bahkan tidak mempunyai lagi dignity, kehormatan sebagai seorang pria. Jadi kalau kita ngomong, pastor, Tuhan pun nggak tahu apa yang saya rasakan karena saya pernah dilecehkan. Saya mau kasih tahu kepada saudara, imam besar saudara namanya Yesus Kristus tahu apa yang saudara rasakan. Ya, dan hari ini saya berdoa kalau Anda mempunyai hal-hal yang Anda mungkin tidak pernah cerita kepada orang lain. Saya berdoa supaya Anda mulai bisa menemukan cara untuk bisa reverse semua itu. Supaya Anda mengalami pemulihan. Dan Kristus mengerti. Dia mengalami itu semua untuk memberikan saudara kemenangan dan mendampingi saudara pada saat Anda menghadapi itu semua. Amin. Ya. Jadi your past does not define your present. Jadi masa lalumu tidak mendefinisikan masa hidupmu yang sekarang karena Yesus sudah menebus engkau dan Yesus mampu memberikan pemulihan itu. Amin, saudara ya.